warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN 015 Badan Keladi, alhamdulillah hadir. Kemudian CGP kami, Bu Titi Puspitasari beserta ibu-ibu sekalian. Kalau memang di mana-mana saya lihat yang banyak ibu-ibu. Alhamdulillah hari ini ibu-ibu mohon izin Bu Kepala Sekolah, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Amara Pani. Saya adalah pengajar praktik dari Bu Vivi Puspitasari dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 di Kota Dumai. Yang saya dengar di sini sudah ada juga calon guru penggerak selain Bu Vivi ya. Ada 3 orang. Mudah-mudahan insyaallah tahun ini dapat mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan lulus tepat waktu dan tetap semangat. Karena kepala sekolahnya nih waktu kami melaksanakan lokatari orientasi hadir dan memberikan support sampai saat ini, ikut mendampingi untuk mengkomunikasikan visi misi sekolah kita di SDN 015 Badan Keladi ini. Ibu-ibu kepala sekolah yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan kepada tim multimedia yang langsung didatangkan dari TV One untuk meliput acara kita. Ya, alhamdulillah ini adalah tim kita di PP Amara Pani ya. Ada satu lagi di SDN 025 Teluk Binjai, satu lagi. Ibu-ibu izinkan nanti ya Bu Vivi mengkomunikasikan visi misi sekolah kita di SDN 015 ini. Ini penting karena memang ada 4 kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah memimpin diri dan orang lain. Kemudian memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Salah satu yang dilakukan hari ini adalah memaksimalkan potensi itu sebagai pemimpin pengembangan sekolah dan pemimpin manajemen sekolah. Maka izinkan nanti kita kembali diskusikan visi misi sekolah kita. Apakah visi misi sekolah kita selama ini sudah berpihak pada murid atau ada hal-hal yang perlu kita koreksi bersama. Namun sebelum Ibu Vivi menyampaikan hasil analisisnya, kita dengarkan dulu arahan, bimbingan dan motivasi dari kepala sekolah kita. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya saya mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di SD kita ini, SD 015 Badan Keladi, yang saya hormati Pak Rabani sebagai pengajar praktik, yang saya banggakan guru tenaga SD 015 Badan Keladi, serta adik-adik saya yang sudi hadir ke SD 015 Badan Keladi, Nahyul yang biasa dikenal Nahyul, kemudian Adi. Ibu hanya berpesan, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memotivasi yang lainnya. Kepada yang udah 3 orang ini akan menjadi CGP, alhamdulillah kalian bersyukur. Minimal kalian sudah nampak gambaran. Inilah yang akan kalian lalui nantinya. Kepada guru yang belum mungkin mengikuti tes CGP, cobalah ikut. Kita lulus tidaknya itu kita serahi kepada Allah. Yang penting kita usaha, kita niat ikut CGP, ambil ilmu dan pengetahuan.
karena ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk kita agar kita mendidik siswa kita akan lebih baik lagi. Kemudian kepada Pipi, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bisa memberikan pengaruh positif kepada teman-teman. Nanti Bapak Ibu tanya, kita kan membahas kisi-kisi. Kalau ada yang tidak sesuai, Bapak Ibu boleh kasih masukan ke Bapak. Nah, nanti tolong kasih masukan kepada teman kita Pipi agar visi-misi kita jadi sesuai dengan kondisi kenyataannya yang lebih bagus lagi. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kegiatan kita ini mendapat berkah dari Allah dan berjalan lancar. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi tidak hanya kepada Ibu Vivi tapi untuk kita semua. Ibu-ibu sekalian, saatnya kita dengarkan pemaparan visi misi sekolah SDN 015 Bagan Melati yang akan disampaikan oleh Ibu Vivi Puspitasari. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu seluruhnya. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang dari awal orientasi sampai saat ini sudah mensupport jalannya CGP yang berada di sekolah kita ini, beserta teman-teman rekan sejawat yang juga mensupport hadir untuk menyaksikan pemaparan visi dan misi sekolah kita, beserta tamu undangan, kawan-kawan saya se-PP dengan para kami. Terima kasih. Sebelumnya, untuk tidak memperpanjang waktu, sebelum kita masuk ke pemaparan visi dan misi SD Negeri 015 Bagan Melati, baiklah Bapak Ibu, supaya ini kan setelah dari kelas ya, agak dari siswa, jadi kita ice breaking terlebih dahulu. Saya persilakan ibu-ibu berdiri, kita ice breaking sebentar ya, untuk merefleksikan diri saja sebelum kita masuk ke visi dan misi. Ikuti gerakannya Bapak Ibu.
ya, itu mengajarkan kita untuk berhitung. Nah, sesuai sama program yang akan kita jalankan di sekolah, program GLS, Gerakan Literasi Numerasi Sekolah kita. Jadi bisa kita explain ke siswa bagaimana penjumlahan melalui dengan gerakan-gerakan explain tersebut. Itu salah satunya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini tugas pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 8 saya sendiri yang didukung oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Mukhairani SPD dan pengajar praktik Bapak Ahmad Rifani SPDI SGR. Sebelum kita masuk ke dalam visi misi sekolah kita, baiknya saya paparkan profil sekolah kita. Mungkin saya sendiri ada mungkin yang terlupa. Profil SD Negeri 015 Bagan Keladi pada tahun 1984, salah satu tokoh masyarakat yang bernama Pak Muni bersama teman-temannya mewakafkan sebagian tanahnya untuk didirikan sekolah dasar di sini, yaitu SD Negeri 015 Bagan Keladi. SD Negeri 015 Bagan Keladi ini terletak di Jalan Harapan, Gang Santri Laut, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Provinsi Riau. Sebelah timur SD Negeri 015 Bagan Keladi berbatasan dengan perumahan penduduk, sebelah barat berbatasan dengan Gang Santri Laut, sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk, serta sebelah selatan berbatasan dengan kebun sawit warga. Begitulah jalan yang berada yang selalu kita lewati ya Bapak Ibu. Adapun sekolah ini terdiri dari 12 rondel dengan jumlah siswa 203 orang. Tenaga pendidik dan kependidikan terdiri dari 7 orang PNS, 7 orang P3K, 2 orang guru bantu provinsi, 3 orang guru tidak tetap, 5 orang honor yang terdiri dari guru mata pelajaran juga dan penjaga sekolah. Oke. Nah, apa itu visi dan misi? Ya, sebagian kita mungkin ada yang belum tahu. Saya sendiri juga sebelumnya belum tahu apa itu visi dan apa itu misi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian kita, Bapak Ibu. Impian kita apa yang kita inginkan di sekolah ini, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau sekolah yang merupakan tujuan atau arah utama kita. Sedangkan misi prosesnya atau tahapannya yang harus dilalui oleh suatu lembaga atau instansi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Nah, visi merupakan impian kita, misi proses atau tahapan mencapai visi tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam visi misi sekolah kita, menurut Bapak Ibu, murid seperti apa yang Bapak Ibu impikan? Saya akan berikan sticky note. Boleh Bapak Ibu ya, yang akan diserahkan sama kawan saya. Boleh Bapak Ibu buat apa, murid seperti apa yang Bapak Ibu impikan di kelas ataupun di sekolah ini, murid seperti apa? Saya ingin tahu apa yang dipikiran Bapak Ibu, murid seperti apa. Saya kasih waktu 5 menit, bisa Bapak Ibu? Jangan lemas Bapak Ibu, ini sudah ada teh dan kue, bisa diminum sambil mengisi simak. Itu sama Pak? Harus tahu, dia nggak tahu.
Sudah Bapak Ibu, ibu-ibu nih ya rata-rata ya, bapaknya cuma dokumentasi. Sudah ibu-ibu SD Negeri 015 Badan lagi. Oke, dipegang dulu ya Bu ya, kalau sudah. Nah, saya ingin 2 atau 3 orang membacakan murid, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, murid seperti apa yang Bapak Ibu impikan ya. Oke, boleh dulu Bu Epi, silakan Bu, boleh Ibu ke depan juga boleh Bu. Nanti sekarang kita tempelkan Bu skinnya Bu. Iya. Murid seperti apa yang Ibu impikan? Dibaca. Menurut saya, murid seperti apa yang diimpikan, yaitu murid yang beriman tentunya, berakhlak, serta terampil dalam segala hal. Itu Bu. Itu pertanyaan yang dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Epi. Bu Epi silakan ditempel stikernya Bu. Iya, sini aja Bu. Nih, sini Bu. Oke. Bu Epi sudah, boleh satu. Bu Siti, silakan Bu Siti. Ini salah satu calon guru penggerak angkatan 9 yang masih parkir. Silakan Bu. Baiklah, menurut saya, murid yang saya inginkan adalah murid yang memiliki karakter religius, terampil serta mandiri dalam menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih Bapak Ibu, itu 2 saja yang saya bacakan. Silakan Bapak Ibu semuanya menempelkan sticky note-nya yang Bapak Ibu buat di papan tulis. Nanti biar kita sebagai dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Ditempel dibaca semua tuh. Ya, saya yang baca nanti Bu. Oke, ada lagi? Ya. Oke. Dari itu saya ambil sampel 2 saja. Dari 2 tadi itu Bapak Ibu alhamdulillah sudah mengarah ke berpusat pada murid pembelajaran apa? Murid yang Bapak Ibu impikan itu sudah mengacu ke profil pelajar Pancasila yang kita inginkan ya Bapak Ibu ya. Oke, saya juga memimpikan murid yang kompeten, mandiri, dicintai dan memiliki kepercayaan diri serta memiliki kemampuan untuk mencapai segala yang mereka impikan. Saya percaya bahwa murid atau individu siswa kita tuh unik dengan beraneka ragam potensi kekuatan kodratnya yang dapat dimaksimalkan dalam semua lingkungan dan pengalaman belajar yang positif. Saya yakin saya dan seluruh rekan guru di sini bisa saling belajar lagi dan belajar terus demi meningkatkan kualitas belajar siswa kita sehingga semangat belajar kita sepanjang hayat. Nah, mengapa harapan itu penting Bapak Ibu? Ya menurut saya gambaran murid masa depan adalah murid yang memiliki kekuatan atau posisi positif seperti bakat, minat, karakter yang dimiliki murid, memiliki profil pelajar Pancasila ya yang sudah Bapak Ibu tuangkan dalam sticky note tadi, semuanya sudah tertuang di sini. Oke. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, pendidikan tidak mencabut akar budaya bangsa Indonesia yang membuat murid menjadi asing dengan realitasnya. Pendidikan harus membuat eksistensinya mampu berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain dan mengatur dirinya sendiri. Nah, dengan pemikiran KHD tadi, Ki Hajar Dewantara tadi, saya berpikir bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita sebagai pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat anak kita tersebut. Oke. Dalam menjalankan perubahan positif di sekolah kita,
yang diwujudkan melalui visi misi sekolah memang tidaklah mudah, karena suatu perubahan perlu adanya kerjasama oleh semua pihak dan upaya yang konsisten dari pihak sekolah dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah untuk terus melakukan inovasi dan terbuka terhadap kenyataan yang sedang dihadapi pada masa ini dan masa yang akan datang. Nah, dengan keyakinan terwujudnya visi sekolah itu, sehingga dapat menunjukkan murid yang merdeka, memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya yang tinggi dengan proses pembelajaran yang efektif. Nah, perubahan positif yang ingin kita lakukan di sekolah dalam mewujudkan visi kita ini dibutuhkanlah sebuah manajemen perubahan. Nah, kami sudah di dalam pembelajarannya sudah menggunakan perubahan ini dilakukan menggunakan paradigma inquiry apresiatif namanya Bapak Ibu atau IA. Nah, apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Yaitu pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan dan juga berfokus pada kekuatan. Nah, model perubahan yang bisa kita lakukan di sekolah untuk mewujudkan visi tersebut melalui model perubahan Bagja. Apa itu Bagja? Bagja itu buat pertanyaan, B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam visi misi sekolah kita, perubahan prakasa perubahannya kita buat melalui proses Bagja. Ini dia ya. Buat pertanyaan pertama itu, pertanyaan dibuat untuk menentukan arah atau potensi tujuan perubahan. Nah, prakasa perubahannya, anak ambil pelajaran apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali atau menemukan inti positif dari perubahan tersebut. Gali mimpi, apabila prakasa perubahannya telah terwujud, membuat gambaran masa depan dan menggali mimpi secara bersama-sama. Yang jabarkan rencana, menjabarkan langkah-langkah untuk mempermudah pencapaian mimpi tersebut. Atur eksekusi, menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan memulai budaya belajar positif kita di sekolah ini. Oke. Nah, inilah visi dan misi sekolah. Apa itu visi sekolah? Tadi visi dan misi secara umum ya Bapak Ibu ya. Sedangkan visi sekolah merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Sedangkan misi sekolah merupakan pernyataan tentang hal-hal yang digunakan sebagai acuan bagi penyusunan program sekolah dan pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat dengan penekanan pada kualitas pelayanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan sekolah dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu visi SD Negeri 015 Bagan Keladi. Terwujudnya peserta didik yang disiplin, beriman, cerdas, terampil, dan mandiri, berwawasan lingkungan, berbudaya Melayu. Itu visi kita. Nah, apa maksud dari visi kita tadi? Ya, mewujudkan peserta didik yang religius, agamis ya, melalui kegiatan agama, mengembangkan berbagai kegiatan pembelajaran baik intra maupun ekstra untuk menunjang karakteristik murid berbudaya Melayu serta membuat murid disiplin, terampil, cerdas, dan mandiri dalam menghadapi era globalisasi yang didukung dengan pengetahuan iptek. Misi sekolah dasar negeri 015 Bagan Keladi itu ada 5 misi kita. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamatan ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Terakhir, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lembaga yang terkait
kita bedah salah 5 misi sekolah kita ini Bapak Ibu. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamatan ajaran agama. Ini ilmu agama itu sangat penting ya Bapak Ibu di tengah perkembangan zaman saat ini. Tujuan dari menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamatan ajaran agama di sekolah adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama, sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, adapun kegiatan yang sudah kita lakukan dalam menerapkan misi sekolah kita yang pertama, yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamatan ajaran agama, yang sudah kita lakukan saya dan Bapak Ibu juga. Kebetulan dokumentasinya itu saya yang ada di HP saya, ya. Yang pertama itu membaca Al-Quran dan surat-surat pendek pada saat bulan Ramadan yang sudah kita lakukan setiap bulan Ramadan, ya. Yang kedua membaca Yasin dan Asmaul Husna bersama setiap Jumat pagi sebelum pembelajaran dimulai jam 8. Yang ketiga membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, kita juga sudah melaksanakan peringatan hari besar keagamaan seperti pawai dan lomba Isra Mi'raj. Itu ada beberapa. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan apa saja kegiatan kita pada misi sekolah kita yang pertama ini. Yang kedua, misi kita mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Kebutuhan siswa untuk belajar tentunya berbeda-beda ya Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kekurangan atau meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi, sehingga peran guru dalam mengembangkan potensi siswa adalah membantu siswa menemukan dan menyadari potensinya sesuai dengan bakat, minat dan potensi dirinya masing-masing, kemudian mengasahnya sehingga lebih berkembang lagi. Nah, adapun kegiatan dalam mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan, yang pertama menjadi fasilitator. Kita ini di kelas fasilitator bagi siswa dan memberikan layanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kita fasilitator itu mengarahkan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua membimbing siswa secara individu yang mengalami kesulitan baik internal maupun dalam proses pembelajaran. Maksudnya itu baik internal mana tahu ada masalah dalam rumahnya dan terbawa-bawa sampai ke sekolah, sampai dia tidak mau belajar, kita juga sebagai wali kelas melakukan pembimbingan karena kita berada di SD. Yang ketiga, misi yang ketiga mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat dan potensi peserta didik. Nah, mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar seorang siswa di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya untuk belajar dan bekerja secara maksimal. Adapun kegiatannya, yang pertama kita sudah melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran dan audio visual. Nah, di sini media pembelajarannya yang saya dokumentasikan itu pembuatan gambar montase, kolase. Di situ tentang pencahayaan atau cahaya, bagaimana cahaya, sifat-sifat cahaya, serta pembelajaran menggunakan audio visual. Kita sudah menggunakan infocus di kelas. Terus ada lagi siswa sudah menggunakan Chromebook ya Bapak Ibu ya. Walaupun masih baru, kita sudah memulai siswa menggunakan Chromebook. Yang keempat, misinya membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Nah, maksudnya di sini dengan kemandirian dan pembiasaan, siswa cenderung belajar lebih baik, mampu memantau, mengevaluasi dan mengatur belajarnya secara efektif, menghemat waktu secara efisien, akan mampu mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan bertindak serta tidak merasa bergantung kepada orang lain. Nah, kegiatannya
melakukan kegiatan ekstrakurikuler setiap Sabtu dan refleksi siswa. Jadi kita sudah dijadwalkan oleh Ibu Kepala Sekolah di hari Sabtu itu eskul, dan sudah didata anak-anak apa saja bidang-bidang eskul yang akan digeluti anak. Nah, juga bisa wali kelas melakukan refleksi di kelasnya masing-masing. Jika ada anak yang ingin curhat atau apa sama wali kelasnya, kadang sama wali kelasnya lebih terbuka ketimbang kepada orang tuanya. Jadi kita lakukan itu evaluasi setiap Sabtu. Juga kita di sini unggul juga dalam rebana ya Bapak Ibu ya. Kompang, maaf. Kompang, iya. Yang berikut juga membina kemandirian, kegiatan kita mengikuti perlombaan keluar sekolah untuk membiasakan siswa bersaing secara sehat dalam kompetensi. Kita sudah mengikuti perlombaan yang dilakukan oleh sekolah lain, walaupun kita belum mencapai titik menang, setidaknya kita sudah berani anak kita keluar dan bersaing untuk bersama kawan-kawan dari sekolah lain. Itu kita berikan aplaus keberanian mereka ya Bapak Ibu ya. Ada lagi juga gotong royong bersama pada minggu keempat kita lakukan. Jadi pembersihan sekolah kita lakukan setiap minggu keempat. Oke. Ada lagi melaksanakan senam pagi dan jalan santai setiap Sabtu. Nah, itu guru olahraga kita, Ibu Armina di situ yang energik. Ya, Ibu silakan baju kuning tuh Pak. Iya, nah itu dia. Dia melakukan yang olahraganya bagian senam, jalan santai, basket, voli, dia menggeluti semua. Nah, Bu RT juga. Oke. Yang terakhir, misi kita menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Nah, menjalin kerjasama yang harmonis itu dimaksudkan agar sekolah mendapat dukungan yang positif dalam usaha menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas Dumai Barat sebagai bentuk menjalin kerjasama yang harmonis. Kegiatan yang sudah dilaksanakan penyuluhan makanan dan minuman sehat oleh Puskesmas Dumai Barat, pemberian obat cacing dan vitamin, ya Bapak Ibu, itu kemarin sudah dilakukan ke kelas-kelas, serta pemeriksaan garam beriodium pada siswa. Jadi siswa diminta membawa garam dari rumahnya. Jadi itulah kerjasama kita dengan Puskesmas Dumai Barat. Semoga setelah ini kita masih bisa melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, menurut Bapak Ibu tadi sudah visi sudah kita jabarkan, misi sudah 5 poin. Apakah menurut Bapak Ibu visi dan misi kita ini sudah berpihak pada murid? Bapak Ibu sudah Bapak Ibu? Iya, benar ya Bapak Ibu, jawabannya iya. Kenapa? Karena baik pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, siswa mulai merasakan nyaman dan senang. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam kegiatannya. Hal ini menjadikan bukti indikator pelaksanaannya berpihak pada murid, dan murid dapat merdeka belajar baik di kelas maupun di luar kelas dan dapat berlangsung dengan baik. Nah, ini saya mendapat penguatan dari Ibu Kepala Sekolah kita yang tercantik di sini. Nomor 2 mungkin saya, Pak. Ya, Pak ya. Jadi kemarin ya kemarin Ibu ditulis secara langsung pakai sticky note, saya transfer ke dalam Canva. Ini penguatan dari Ibu. Misi sekolah itu merupakan gambaran ideal sekolah, kata Ibu. Inspirasi bersama yang ingin diwujudkan di sekolah dan mendorong semua warga sekolah untuk bergerak mencapai tujuan. Dampak dari visi sekolah harus kepada semua warga sekolah, terutama siswa. Sedangkan misi sekolah menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai dan kegiatan usaha utama sekolah. Misi sekolah juga mengandung upaya atau langkah apa yang harus dilakukan untuk tercapainya visi sekolah. Itulah penguatan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itulah pemaparan, segelintir pemaparan visi dan misi SD Negeri 015 Bagan Keladi dari saya. Bagi ibu-ibu yang ingin menambahkan atau penguatan, silahkan. Terima kasih.
Sekali lagi dong tepuk tangan yang luar biasa. Kira-kira ibu-ibu sekalian, dari pemaparan mengenai diskusi visi misi sekolah SDN 015 ini ada yang mau ditambahkan? Kita cukupkan. Oke. Ibu kepala sekolah, kira-kira berapa nilai yang kita beri untuk Bu Vivi? Bu Vivi? Yes. Kita kasih nilai 95. Oke. Ini keren sekali nih Bu Kepsek. Kalau misalnya dijadikan pengantar kegiatan parenting dengan orang tua murid, diawali dengan menjelaskan, ini kan sudah masuk lingkup profile. Kalau ada prestasi, dibikin pointer sendiri setelah visi-misi, ini keren sekali Bu ya. Kemudian dalam pertemuan-pertemuan tertentu terkait internal kita, ini bisa dijadikan pengantar ataupun slide tambahan untuk mempresentasikan sekolah kita. Terima kasih Bu Vivi ya, sangat spesifik inisiasi perubahan yang disampaikan untuk mendukung tercapainya visi misi sekolah. Bahkan dari tahun 1984. Pak Hardi di mana waktu itu? Jangan. Masih jangan Pak ya. Baik. Ibu-ibu sekalian, kenapa perlu berpihak pada murid? Kadang-kadang kan itu menjadi pertanyaan kita ya Bu ya. Contoh visi yang tidak berpihak pada murid seperti apa sih? Misalnya kepala sekolah semangat jadi pengajar praktik Bu ya. Merubah, kita rubah visi kita, membentuk peserta didik yang berprestasi menjadi pemain timnas sepak bola. Menderita murid kita, karena ada yang cita-citanya jadi pilot, ada yang cita-citanya jadi pemain bulu tangkis, tapi kita tetapkan menjadi pemain timnas sepak bola Indonesia. Nah ini contoh real atau contoh singkat yang tidak berpihak pada murid. Kami di pendidikan guru penggerak di modul 1 inilah yang kami jadikan fondasi. Bagaimana kita punya prinsip yang diajarkan oleh guru kita Ki Hajar Dewantara. Ada nggak ibu-ibu pernah mendengar itu Bu Rina Dayani? Ya kita hanya mendengar, tapi di pendidikan guru penggerak kita membedah. Ingarso mangun tulodo, ingmadyo mangun karso, tuturi handayani. Jadi situ ada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Beda ibu-ibu masa kecil kita dengan masa kecil anak-anak kita sekarang. Masa kecil kita dulu nampak jambu jatuh di paret, kalau lapnya dimakan, jadi vaksin alami ya Pak. Sekarang pegangannya bukan itu, tapi pegangannya lebih banyak kepada gadget. Apakah harus kita hapus? Tidak bisa, karena generasi Z sekarang ini sangat akrab dengan seperti ini. Lahir mereka sudah terpampang digital di depan mereka. Maka kita tidak bisa bermodalkan wawasan masa lalu kita untuk mendidik sekarang. Inilah tugas guru saat ini adalah bergerak untuk berubah, tergerak untuk memperbaiki diri, kemudian menggerakkan komunitas-komunitas yang ada untuk sama-sama memperbaiki pola pendidikan kita yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak-anak kita sekarang. Terima kasih Bu Kepsek sudah memfasilitasi pertemuan hari ini. Bu Vivi mantap, dapat nilai 95. Saya kasihlah satu lagi 95 ya. Kemudian kepada ibu-ibu yang lain saya ucapkan terima kasih. Yang masuk parkiran mudah-mudahan segera mendapatkan kuota. Paling tidak sudah mendapatkan tiket ya Bu ya. Artinya siap untuk menggerakkan. Nanti banyak belajar sama Bu Vivi, banyak belajar dengan kepala sekolah. Kita lanjutkan kegiatan kita dengan foto bersama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.